Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Filzah Rosadi dan teman saya Romantika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nodul tiroid. Sebelumnya teman-teman sudah tahu apa belum itu nodul tiroid apa? Ya, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian nodul tiroid. Secara klinis, nodul tiroid didefinisikan sebagai benjolan abnormal bagian dari kelenjar tiroid yang dapat diraba. Biasanya ukurannya lebih dari 1 cm, baik itu tunggal maupun multiple, baik berbentuk kista, padat, atau campuran. Yang kedua, secara patologi anatomi meliputi lesi non-neoplastik, misalnya oleh karena proses peradangan. Yang selanjutnya, neoplasma junak, misalnya nodul kista dan abnomen folikular, dan neoplasma ganas, misalnya karsinoma tiroid. Yang selanjutnya, secara sonografi didefinisikan sebagai gambaran vokal dengan ekogenisitas abnormal yang dipastikan dengan 2 pemeriksaan bidang ortogonal. Selanjutnya, beberapa faktor di bawah ini merupakan faktor-faktor resiko terjadinya keganasan pada penderita anak dengan tiroid nodul. Usia kurang lebih 20 tahun. Yang selanjutnya, nodul tunggal atau beberapa literatur menyebutkan resiko yang sama juga terjadi pada nodul multiple. Yang ketiga, nyeri. Yang keempat, suara parau. Yang kelima, gejala penekanan. Yang keenam, nodul dengan perubahan ukuran. Yang ketujuh, nodul yang lekat dengan jaringan sekitarnya. Yang selanjutnya, nodul yang keras atau hard nodul. Yang selanjutnya juga ada limfadenopati, ada peningkatan TSH yang kronis, defisiensi yodium kronis, riwayat adanya paparan terhadap radiasi, riwayat Graves disease, riwayat keluarga dengan MTC. MTC itu medullary thyroid carcinoma. Yang terakhir, riwayat keluarga dengan MEN, multiple androgen neoplasia. Yang selanjutnya, faktor risiko. Seringkali penderita nodul tiroid ditemukan secara tidak sengaja dan tidak memberikan keluhan. Gejala yang muncul sangat tergantung dari penyakit yang mendasarinya, serta komplikasi yang ditimbulkan seperti nyeri rasa penuh di leher, gangguan pernafasan, gangguan menelan, dan dapat juga disertai gejala-gejala hipo maupun hipertiroidisme. Tidak seperti pada dewasa, pada anak belum pernah dilaporkan adanya gejala suara parau akibat paralis pita suara. Pertumbuhan ukuran nodul yang cepat disertai nyeri kemungkinan besar terjadi akibat adanya perdarahan di dalam tumor. Pada nodul yang nyeri, hangat, dan kemerahan di sekitar kulit merupakan tanda peradangan atau tiroiditis supuratif.
Penata laksanaan operasi. Yang pertama, preoperasi dimulai dengan inform consent, yaitu surat persetujuan operasi yang telah ditandatangani oleh penderita atau penanggung jawab penderita. Yang kedua, keadaan umum meliputi semua sistem tubuh, terutama sistem respirasi dan kardiovaskuler. Yang ketiga, hasil pemeriksaan atau data penunjang. Yang selanjutnya, persiapan mental, support, pendidikan akan kesehatan tentang jalannya operasi oleh perawat dan support mental oleh rohaniawan. Yang selanjutnya, konsul anestesi untuk kesiapan pembiusan. Yang terakhir, sampaikan hal-hal yang mungkin terjadi nanti setelah dilakukan tindakan pembedahan, terutama jika dilakukan tiroidektomi total berhubungan dengan minuman suplemen hormon tiroid seumur hidup. Intraoperasi. Penata laksanaan intraoperasi, peran perawat hanya membantu kelancaran jalannya operasi, karena tanggung jawab sepenuhnya dipegang oleh dokter, operator, dan dokter anestesi. Penata laksanaan post-operasi. Yang pertama, observasi tanda-tanda vital pasien atau GCS dan jaga tetap stabil. Yang kedua, observasi adanya perdarahan serta komplikasi post-operasi. Yang ketiga, dekatkanlah peralatan emergensi atau paling tidak mudah dijangkau apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, segera mungkin beritahu penderita jika operasi telah selesai. Yang terakhir, lakukan perawatan lanjutan setelah pasien pindah ke ruang perawatan umum. Yang selanjutnya ada pathway. Itu pathway-nya terdiri, yang pertama, kelenjar tiroid kekurangan yodium menjadi pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya, sekresi tiroid menjadi sekresi sel cerna, dan penurunan kalsium, terjadi hipertiroid, dan menjadi pertumbuhan tumor. Pertumbuhan tumor menjadikan sesak nafas, dan tiroidektomi. Tiroidektomi terjadi setelah pre-op. Dapat menjadikan cemas dan perubahan konsep diri. Kalau post-op itu lukanya dapat menjadikan nyeri dan resiko infeksi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.